Shalom, saya Monica. Senang bisa berjumpa lagi dalam Kingdom Devotion hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus. Namun sebelumnya kita masuk pada perenungan, saya akan membacakan Roma 4 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan dikatakan. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saya memberi judul perenungan kita pada hari ini yaitu tanggung jawab umat Kristen atas kebangkitan Yesus Kristus. Menghidupi iman dengan melakukan perbuatan baik dan menjadi saksi kasih-Nya dan menjalani hidup yang baru yang ditransformasi oleh kuasa-Nya. Kebangkitannya memberi jaminan kehidupan kekal dan memberi kita kekuatan untuk melayani sesama serta membagikan pengharapan keselamatan kepada dunia. Dari bacaan ini kita akan merenungkan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menjadi saksi. Menjadi saksinya kita dipanggil untuk memberitakan Injil dan menghidupi sukacita Paskah di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di tempat ibadah. Dalam poin ini kita dianjurkan atau kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita seharusnya kita menghidupi firman Tuhan itu sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita terus menjadi saksinya, untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi akan disampaikan ke seluruh bumi. Dan firman Tuhan itu bukan hanya milik kita orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, tetapi juga perlu kita sampaikan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan itu akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Itulah tujuan daripada penginjilan. Seperti firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan jadikanlah mereka umatku. Kemudian pada poin yang kedua, melakukan perbuatan baik. Di sini dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini dituntut sebuah tanggung jawab untuk kita wujudkan dengan melayani sesama. Seperti contoh, ketika ada yang kelaparan, kita memberikan makanan. Ketika ada yang tidak berpakaian, kita juga memberikan pakaian. Dan masih banyak hal-hal lagi, contoh-contoh yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita untuk hidup kita saling melayani. Sehingga mereka juga akan mengalami kasih Tuhan lewat pelayanan kita. Karena di sini dengan jelas dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu sama sekali tidak ada gunanya. Maka di sini dituntut sebuah tindakan untuk kita melakukan kebaikan itu. Marilah kita untuk terus menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar pengorbanan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak akan sia-sia, tetapi itu akan tetap menjadi berkat, dan kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun dan sampai kapanpun. Kita jangan menunggu untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Kita mulai hari ini dan seterusnya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami perdengarkan, yang sudah kami sampaikan hari ini. Bahkan firman-Mu itu yang sudah Engkau tanamkan, itu yang sudah membekali di dalam kehidupan kami. Bapa di surga,
kami butuh Tuhan kasih karunia-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang ditaburkan, agar firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, benar-benar itu akan kami hidupi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu Tuhan, untuk kami mampu menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan firman itu kepada semua orang, sehingga semua orang perlu untuk diselamatkan, semua orang perlu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga ketika Engkau datang pada waktu yang kali yang kedua Tuhan, kami Engkau dapati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Pasca mengingatkan kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, Pasca mengingatkan kami untuk kami tetap berpegang teguh, dan kami tetap berjalan, berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.